Haleluya. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan dengan tema menjawab panggilan Tuhan. Dan kita akan segera membaca ayat firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 8. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, mari kita berdiri, kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah menjawab panggilan Tuhan. Dan kita sudah baca ayat firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 8. Dengan kata lain bahwa apa yang kita baca tadi merupakan firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Saudara-saudara, sejenak kita memahami dulu siapa Nabi Yesaya. Kalau saudara coba untuk membaca Alkitab, menyelidikinya dalam kitab Raja-Raja ataupun kitab Tawarik ataupun kitab Yesaya itu sendiri, ataupun mungkin saudara diberikan waktu oleh Tuhan untuk melihat menyelidiki lebih jauh melalui aplikasi-aplikasi Alkitab, maka saudara akan menemukan beberapa fakta tentang Nabi Yesaya. Yang pertama, Yesaya itu latar belakangnya kurang diketahui. Hanya disebut bahwa dia ini papanya bernama Amos. Jadi Yesaya bin Amos. Kemudian Yesaya ini dari latar belakang tersebut kita paham bahwa dia ini orang biasa. Dia bukan keturunan Lewi. Nah, di antara 12 suku Israel yang dipercayakan Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan di Bait Allah itu kan hanya satu suku, yaitu orang Lewi. Nah, dia bukan salah satu, atau dia bukan berasal dari garis keturunan orang Lewi, apalagi berasal dari garis keturunan imam. Saudara-saudara, ada perbedaan mendasar antara keturunan Lewi dan keturunan imam. Memang betul keturunan imam itu dari garis keturunan Lewi, tetapi tidak semua orang Lewi itu imam, karena imam itu hanyalah yang berasal dari garis keturunan Harun. Harun itu adalah generasi keempat dari Lewi. Jadi dari Harun baru muncul imam. Nah, Yesaya ini bukan garis keturunan Lewi, dia bukan garis keturunan imam, dia orang biasa, latar belakangnya tidak pernah dibahas banyak dalam Alkitab. Tetapi dia akhirnya menjadi seorang nabi yang terkenal. Rata-rata orang Kristen mengenal Nabi Yesaya. Mengapa kita mengenal Nabi Yesaya? Karena dia adalah salah satu nabi yang banyak menyampaikan nubuatan tentang Mesias, tentang Kristus. Salah satu yang sangat terkenal adalah Yesaya pasal 9 ayat 1. Saudara-saudara, dia adalah nabi yang memberitakan tentang kehadiran Mesias, kehadiran Kristus. Dia adalah nabi yang sangat dikenal oleh orang Israel dan dianggap sangat penting karena dia adalah seorang nabi yang melaksanakan pekerjaan kenabiannya di 4 raja yang berbeda, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Kalau saudara baca pengantar kitab Hosea, saudara akan temukan bahwa Hosea juga adalah nabi yang melayani di kerajaan Yehuda di masa raja-raja seperti itu. Dengan kata lain bahwa Yesaya dan Hosea itu adalah nabi yang melayani Tuhan pada waktu yang dapat dikatakan bersamaan atau hampir bersamaan. Dia seorang nabi yang berani. Dia menentang kejahatan atau moral orang-orang Israel yang bobrok, dan dia menulis kitab Yesaya yang dalam kanonisasi modern
Kitab Yesaya ini digolongkan sebagai kitab nabi-nabi besar, bukan karena Yesaya fisiknya besar, tetapi karena banyak hal yang dia tulis dalam kitab Yesaya. Yesaya, Yeremia, khususnya Yesaya itu nabi yang menulis banyak hal yang Tuhan percayakan. Sehingga dapat saya katakan bahwa ini nabi adalah nabi yang berasal dari latar belakang biasa, kurang terkenal, tetapi akhirnya menjadi seorang nabi yang luar biasa, seorang nabi yang sangat terkenal. Kita mungkin akan bertanya, kenapa bisa seperti itu, dari orang biasa menjadi orang luar biasa, dari orang yang tidak terkenal menjadi orang yang sangat populer. Nah, saudara-saudara, ini berkaitan dengan situasi yang terjadi di antara orang Israel pada waktu itu. Kalau saudara baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 4, saudara akan menemukan di sana bahwa ketika Nabi Yesaya melayani, kondisi bangsa Israel adalah mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan tetapi menyembah berhala. Ini aneh kan saudara? Jadi orang Israel itu mengenal Tuhan, orang yang mengenal Yehova. Mereka mengenal Tuhan yang benar, tetapi dalam keseharian mereka adalah penyembah berhala. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 4 katakan, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Saudara pasti akan menemukan beberapa kali ditulis kata bukit-bukit pengorbanan. Itu saudara-saudara penyembahan berhala. Jadi ada tempat-tempat yang tinggi, gunung batu yang tinggi, mereka jadikan tempat ritual untuk menyembah berhala. Nah, orang Israel itu, mereka kenal Tuhan tetapi masih menyembah berhala. Saudara-saudara, jangan sampai kita jadi orang Kristen seperti orang Israel. Mengenal Tuhan tetapi menyembah berhala. Mengenal Tuhan tetapi masih pegang opo-opo. Mengenal Tuhan tetapi masih asik dengan okultisme. Mengenal Tuhan tetapi masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Saya pernah membakar satu opo-opo, saudara-saudara, ikat pinggang warna merah, dan saya penasaran ketika saya buka ikat pinggang warna merah tersebut, di dalamnya ada 10 hukum. Ini opo-opo tetapi ada 10 hukum. Jangan ada padamu ilah lain. Ini orang Kristen. Ini seperti orang Israel, kenal Tuhan tetapi penyembah berhala. Haleluya. Nah, Yesaya hidup pada zaman ini. Ada anak-anak Tuhan, orang Israel yang kenal Tuhan, yang setiap hari mengucapkan Shema Israel, tetapi mereka penyembah berhala. Bahkan saudara-saudara, dalam zaman Raja Ahaz, kalau saudara baca dalam kitab 2 Tawarik pasal 28 ayat 2-4, lebih parah lagi. Mereka bukan saja menyembah berhala, tetapi saudara-saudara, 2 Tawarik pasal 28 ayat 2-4 dikatakan bahwa mereka membakar, ini raja ini membakar anaknya. Mereka membakar anaknya dan dipersembahkan sebagai korban kepada dewa-dewi. Dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat ditulis demikian. Saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan, ini kondisi orang Israel. Penyembah berhala, bahkan melakukan dosa-dosa yang keji. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi seperti itulah Yesaya hidup dan Yesaya melayani. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa bisa muncul situasi seperti itu? Kenapa bangsa yang mengenal Tuhan bisa jadi bangsa penyembah berhala? Itu kan jadi pertanyaan besar. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kitab Hosea, coba kita baca Hosea pasal 4. Ada satu kebenaran yang menarik dalam kitab Hosea pasal 4. Ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku.
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saya katakan tadi bahwa Nabi Yesaya sesama dengan Hosea. Nah, orang Israel ini binasa karena tidak mengenal Allah. Dan karena tidak mengenal Allah, mereka melakukan penyembahan berhala. Karena tidak mengenal Allah dalam maksud bukan mereka tidak kenal Yehova, bukan. Tetapi mereka tidak memahami, tidak memiliki pengenalan yang mendalam tentang Tuhan. Sehingga akhirnya mereka binasa, melakukan penyembahan berhala, melakukan dosa-dosa keji. Nah, sekarang kenapa bisa terjadi seperti itu? Saudara-saudara, dikatakan begini saudara-saudara, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ada masalah apa dengan imam? Ada masalah apa dengan imam? Ayat 4, coba kita mundur ayat 4 dalam Hosea pasal 4. Hanya janganlah ada orang yang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Oh, ada masalah dengan para imam. Kenapa para imam jadi masalah? Ayat 7, maka makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Oh, rupanya ini imam-imam ini, mereka hanya mengorek, mereka hanya mengeksploitasi umat Israel. Mereka membiarkan orang Israel berbuat salah, supaya kalau orang Israel berbuat salah, mereka bawa korban persembahan. Dan kalau bawa korban persembahan, maka imam itu akan dapat bagian dari korban persembahan itu. Ini masalah imam-imam yang jahat, imam-imam yang membiarkan orang Israel berbuat salah. Saudara-saudara, jemaat Tuhan harus berdoa supaya imam-imam akhir zaman itu diberikan keberanian oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Amin, saudara-saudara. Amin. Imam-imam akhir zaman harus diberi keberanian untuk menegur sesuatu yang salah. Harus berani menegur sesuatu yang keliru. Jangan sampai imam-imam dikendalikan oleh kekuasaan, dikendalikan oleh uang, dikendalikan oleh ini dan itu. Imam-imam harus betul-betul berani mewartakan firman. Memperhatikan apa yang terjadi pada orang Israel. Rupa-rupanya orang Israel ini jadi penyembah berhala karena imam-imam tidak melakukan tugasnya. Imam-imam tidak mengajar dengan baik. Imam-imam ingin dapat keuntungan dari umat Israel. Biarkan orang Israel berbuat dosa, supaya ketika orang Israel bikin dosa, mereka bawa korban keselamatan atau korban penebus salah, mereka dapatkan bagian dari korban-korban tersebut. Ini sungguh jahat di hadapan Tuhan. Kenapa orang Israel ini penyembah berhala? Pertama karena imam, yang kedua karena siapa? Karena raja-raja. Kalau saudara baca bagaimana profil raja-raja di mana Yesaya ini melayani. Raja Usia yang pertama, Raja Yotam. Dua raja ini takut Tuhan, tetapi saudara-saudara, dua raja ini meskipun takut Tuhan, mereka hanya asik untuk mengembangkan spiritualitas mereka. Mereka hanya asik untuk memperhatikan kerohanian mereka. Mereka biarkan orang Israel menyembah berhala. Mereka saja yang takut Tuhan. Dan kemudian sesudah mengembangkan rohani mereka, mereka sibuk dengan urusan mereka. Sibuk dengan kebun mereka, sibuk dengan urusan ekonomi mereka. Hanya Raja Hizkia yang berusaha untuk melibatkan warga Israel atau bangsa Israel untuk takut akan Tuhan. Tapi kalau Raja Usia dan Yotam takut Tuhan, tetapi mereka asik dengan spiritualitas sendiri. Bukankah banyak yang sifatnya seperti itu sekarang? Orang tua rohani asik dengan rohaninya sendiri. Anak-anaknya dibiarkan untuk tidak rohani. Orang tua rajin beribadah, orang tua rajin melayani, anak-anaknya tidak rajin beribadah, tidak rajin melayani. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini Raja Israel ini Usia Yotam, mereka punya kerohanian yang baik. Tetapi persoalannya adalah mereka membiarkan orang Israel berbuat dosa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan Raja Ahaz adalah salah satu raja di mana si Nabi Yesaya ini melayani. Raja Ahaz ini saudara-saudara adalah raja yang
membawa bangsa Israel untuk makin lebih lagi melakukan perbuatan yang keji. Nah, di saat seperti itulah Yesaya melayani. Ada masalah orang Israel menyembah berhala, sementara orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab, orang-orang yang sepatutnya melaksanakan tanggung jawab, tidak melaksanakan tanggung jawab. Haleluya. Haleluya. Dalam kondisi inilah, dalam kondisi ini, maka muncul panggilan Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Tidak ada paksaan, saudara-saudara. Siapakah yang akan kuutus? Tidak ada paksaan, yang ada hanya tawaran, panggilan. Dan Yesaya menjawab panggilan ini. Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Haleluya. Saya mau sampaikan begini, saudara-saudara. Dari apa yang kita bahas di bagian awal pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, maka kita bisa melihat bahwa di Israel ada masalah. Mengapa ada masalah? Karena ada orang-orang yang seharusnya melakukan tugasnya tidak melakukan tugasnya dengan baik. Orang Israel menyembah berhala, itu masalah. Seharusnya raja-raja harus membawa orang Israel pada hal yang benar, raja-raja tidak terlalu bertanggung jawab untuk itu. Imam-imam yang seharusnya mengajar orang Israel untuk takut Tuhan, imam-imam tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga akhirnya jadi masalah. Dan saya mau sampaikan, ini yang saya mau sampaikan, selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih tinggal di langit bumi lama ini, maka situasi seperti itu akan terus muncul. Tetap saja akan ada masalah yang muncul, situasi yang berjalan tidak sesuai dengan harapan, situasi yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, situasi yang di luar keinginan kita. Saudara-saudara, biasanya kalau ada situasi yang berada di luar keinginan kita, saudara-saudara, biasanya kita akan biasanya kita akan mulai mengeluh, mulai bersungut. Kita mulai akan menyalahkan orang-orang tersebut. Karena memang ada orang-orang yang seharusnya melaksanakan tanggung jawab, tidak melaksanakan tanggung jawab. Orang-orang yang punya otoritas, orang-orang yang punya kewenangan, mereka bersifat mengabaikan, mereka bersifat tidak peduli, cuek, masa bodoh. Seperti raja-raja dan imam-imam tadi. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu akan muncul panggilan Tuhan bagi kita. Siapakah yang akan kuutus? Haleluya. Di tengah-tengah situasi seperti itu akan muncul panggilan Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak melaksanakan tanggung jawab dengan benar, maka tawaran Tuhan akan diluaskan kepada banyak orang. Siapakah akan kuutus? Saudara-saudara, sekarang ini situasi corona. Lagi rame dengan percakapan-percakapan. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dengan kartu prakerja? Banyak anak-anak Tuhan yang terdampak dengan COVID-19 sehingga tidak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Bagaimana tanggung jawab pemerintah? Saya juga membaca saudara-saudara beberapa informasi. Di mana tanggung jawab gereja ketika ada jemaat, ada pendeta yang akhirnya kesulitan karena COVID-19. Kesulitan makan dan sebagainya. Di mana tanggung jawab pemerintah? Di mana tanggung jawab pimpinan gereja? Saudara-saudara, saya mau sampaikan, betul, undang-undang mengatur pemerintah harus bertanggung jawab ketika misalnya dilaksanakan, misalnya di Jakarta PSBB, atau kalau misalnya dalam keadaan parah Indonesia akhirnya jadi lockdown. Pemerintah katanya harus kasih makan, bahkan bukan hanya kasih makan manusia, kucing pun, hewan peliharaan pun harus dikasih makan.
Betul, itu tanggung jawab pemerintah. Pimpinan gereja, betul, harus memperhatikan. Warga gereja harus memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang bernaung di bawah organisasi gereja tersebut. Betul. Tetapi saya mau sampaikan, seandainya orang-orang yang kita harapkan ini melaksanakan tanggung jawab, tetapi tidak bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik karena masalah ini, karena masalah itu, karena alasan ini, alasan itu, maka saya mau sampaikan, mungkin saja tawaran itu sekarang berlangsung atau disampaikan Tuhan bagi kita, siapakah akan kutus? Berapa banyak orang Kristen hanya suka mengkritik, hanya suka mempersalahkan. Tetapi saya ingin mengajak kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk meniru Yesaya yang menjawab panggilan Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin saudara-saudara. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika menghadapi masalah, maka seharusnya anak-anak Tuhan harus punya mentalitas Yesaya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara-saudara, mungkin kita berkata begini, oh ini cocoknya hanya di dunia pelayanan Pak Pendeta. Kalau di dunia kita, di dunia profesional, di dunia kerja, di marketplace, ini tidak cocok. Kalau di dunia pelayanan, ya kita harus jadi seperti Yesaya. Berkata ini aku, utuslah aku. Tapi kalau di dunia kerja Pak Pendeta, ini lain ceritanya. Saya akan menyampaikan beberapa cerita dalam Alkitab, saudara-saudara. Bagaimana ternyata panggilan Tuhan itu bukan hanya terjadi di dunia pelayanan. Tetapi panggilan Tuhan itu juga terjadi di banyak bidang pelayanan, di banyak bidang. Mari kita lihat yang pertama. Kitab Rut Fatsal 3 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara, ini ceritanya begini sebelum saya baca. Jadi ada satu keluarga dari Bethlehem, keluarga Elimelek, istrinya Naomi, kemudian anaknya Mahlon Kilion. Karena terjadi kelaparan di Bethlehem, mereka pergi ke Moab. Tetapi di Moab akhirnya keluarga ini mengalami, justru mereka mau lari dari kelaparan, justru mengalami bencana. Karena kepala keluarga Elimelek bersama dua anak Mahlon Kilion itu meninggal. Sementara sebelum meninggal Mahlon dan Kilion sudah menikah. Mereka menikah dengan orang Moab, dua wanita Moab, yang satu bernama Orpah dan yang satunya lagi bernama Rut. Pada awalnya kedua menantu Naomi ini mau ikut dengan Naomi sampai ke Bethlehem, tetapi akhirnya hanya Rut yang bertahan. Dan ketika Rut bertahan sampai di Bethlehem, maka dia untuk menyambung hidup, dia harus istilahnya ikut memungut gandum dari belakang para yang memanen gandum di ladang milik seorang pengusaha bernama Boas. Dia rupanya pengusaha yang sudah terlambat menikah lah, ini pengusaha ini. Dan saudara-saudara, seharusnya dalam budaya Israel harus ada yang menebus Naomi hartanya atau ladangnya, dan kemudian juga menebus Rut. Dan pada waktu itu terjadilah kisah seperti ini. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Itu kata Boas. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi rupanya yang memiliki tanggung jawab untuk menebus, untuk bisa memelihara Naomi dan Rut, untuk bisa membuat kehidupan Naomi dan kehidupan Rut ini bisa harga diri mereka tidak akan direndahkan dan mereka bisa menyambung hidup. Ada satu orang, tidak disebutkan nama. Nah, habis orang itu barulah Boas. Artinya Boas ini tidak wajib menebus, tidak wajib bertanggung jawab dengan kehidupan Naomi dan Rut, tidak wajib. Sebab ada orang yang lebih bertanggung jawab.
Coba lihat Rut pasal 4 ayat 1 sampai 10. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Ayat 7. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Akhirnya jadi si Boas yang menebus, bukan si penebus yang seharusnya. Akhirnya Boas yang membeli ladang Naomi, membeli aset Naomi, kepunyaan Naomi, dan kemudian dia juga punya kewajiban untuk menegakkan nama dari keturunan Naomi. Dengan cara apa? Dia mengambil Rut sebagai istrinya. Artinya begini saudara-saudara, ini mungkin agak sukar sebab budaya kita tidak seperti budaya orang Israel. Artinya begini, yang seharusnya berkewajiban untuk memulihkan harga diri Naomi, memulihkan harga diri Rut itu misalnya orang A. Tetapi orang ini tidak mau. Karena apa? Kalau dia memulihkan harga diri Naomi, maka harga dirinya akan rusak. Jadi dia tidak mau bertanggung jawab, tetapi Boas bertanggung jawab. Boas mengambil tanggung jawab tersebut. Saudara-saudara, saya mau sampaikan sekali lagi. Ini contoh tanggung jawab budaya. Bagaimana seorang Boas yang rela mengambil tanggung jawab yang bukan merupakan tanggung jawab dia. Berapa banyak orang Kristen hanya tahu mengeluh, hanya tahu menggerutu. Ini tanggung jawab dia, ini tanggung jawab orang ini tanggung jawab ini. Tetapi dia sendiri tidak mau ambil tanggung jawab itu. Dia tidak mau menjawab panggilan Tuhan dalam hidupnya. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, saudara-saudara. Saya tidak akan membaca secara mendetail seperti tadi. Contoh yang kedua kita bisa lihat ketika Daud berperang melawan Goliat. Jadi ketika Daud berperang melawan Goliat, kalau saudara-saudara baca dalam kitab 1 Samuel pasal 17, ini cerita Daud berperang lawan Goliat itu sebenarnya Daud itu kebetulan saja berperang lawan Goliat. Jadi kan ceritanya begini. Daud disuruh ayahnya untuk bawa roti kepada kakaknya. Sekalian lihat keadaan kakaknya, sebab 3 kakaknya jadi prajurit. Jadi Daud pergi. Dia seorang remaja, usianya belasan tahun, mungkin sekitar 15-16 tahun, atau mungkin 17 tahun pada waktu itu. Dia seorang remaja, Alkitab katakan masih kemerah-merahan dia. Dia adalah seorang remaja yang tidak pernah punya pengalaman tempur, pengalaman berperang. Sebab dia hanya asik menjaga kambing domba ayahnya, yang kata Eliab kakaknya hanya 2-3 ekor, artinya ya dia hanya seorang remaja biasa menjaga kawanan kambing domba yang jumlahnya tidak banyak. Dan kebetulan papanya suruh, coba kamu lihat kakak-kakakmu yang ada di medan perang, jangan sampai mereka bagaimana begitu. Nah ketika Daud ada di medan perang, saudara-saudara, pas ada di sana, dia dengar suara Goliat. Dia dengar suara Goliat. Dia dengar tantangan Goliat. Goliat katakan begini, kalau ada orang Israel hebat, jago, coba utus 1 orang lawan saya. Kalau menang,
Kalau menang saudara-saudara, maka semua orang Filistin akan tunduk kepada orang Israel. Tetapi kalau misalnya kalah, maka semua orang Israel harus tunduk kepada orang Filistin. Itu tantangan Goliat. Nah saudara-saudara, si Daud dengar tantangan Goliat. Saya kasih contoh ya saudara-saudara. Saya kasih contoh. Coba saya minta tolong saudara Fian datang ke depan. Anggap saudara Fian ini Daud. Nah, dia masih remaja. Kalau ini kan sudah melewati remaja. Nah, masih remaja, masih usia sekitar 17 tahun lah. Kemudian anggap saya papanya Daud. Daud, coba kamu lihat kakak-kakakmu sementara berperang lawan orang Filistin. Ini remaja, umur 17 tahun, tidak ada pengalaman perang, terbiasa hanya menjaga kambing domba. Nih bawa roti, lihat kakak-kakakmu. Akhirnya berjalanlah si Daud pergi ke tempat kakak-kakaknya berperang. Sampai di sana, lihat kamera Daud. Sampai di sana, si Daud dengar apa yang disampaikan Goliat. Daud dengar, siapa yang berani? Orang Israel utus satu orang. Mari kita berkelahi 1 lawan 1. Kalau Israel menang, Filistin akan tunduk kepada Israel. Kalau Filistin menang, maka Israel harus tunduk kepada orang Filistin. Daud dengar, tidak ada orang Israel yang berani. Raja Saul tidak, panglima-panglima perang tidak, semua prajurit tidak. Bahkan Alkitab katakan ada orang-orang Israel yang bersembunyi, lari, ketakutan karena dengar tantangan dari Goliat. Daud hanya kebetulan. Kemudian si Daud berkata begini, siapa itu yang berteriak-teriak itu? Berani menghina pasukan barisan Allah yang hidup. Berani-beraninya dia menghina. Kemudian akhirnya dia dibawa ke Raja Saul. Anggap saya jadi Raja Saul. Daud, kamu berani sama Goliat? Oh berani Raja. Dia itu, Goliat itu sudah sejak kecil, sejak masih muda dia sudah punya pengalaman bertempur. Kamu itu pengalamanmu apa? Oh saya gembala kambing domba. Oh pengalamanmu apa? Saya biasa kalau misalnya ada singa yang terkam domba. Ini Daud bicara. Cuman Daud lupa naskah. Saya kalau singa terkam kambing domba saya kejar, saya lepaskan dari mulutnya. Kalau beruang saya kejar. Saya berkelahi dengan singa, dengan beruang. Sedangkan singa dan beruang saya berani, apalagi cuman Goliat, orang yang tak bersunat itu. Oh, kamu berani? Oh, berani. Oke, kalau begitu kau pakai baju sirah saya, dipakaikan baju. Daud tidak bisa jalan. Baru pakai baju sirah, tidak bisa jalan. Sekarang coba sudah pikir, kira-kira bagaimana pemikiran Saul? Ini orang sedangkan pakai baju sirah tak bisa jalan. Sekarang mau melawan Goliat. Aduh, mati konyol ini orang Israel. Tapi ternyata orang yang menjawab panggilan Tuhan, kalaupun dia memiliki keterbatasan, kalau dia menjawab panggilan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan bela. Katakan amin, saudara. Haleluya. Silakan Daud kembali ke tempatmu. Haleluya. Daud menjawab panggilan. Ini bukan panggilan pelayanan, ini di dunia militer. Betul ya? Haleluya, puji Tuhan. Itu kisah Daud. Ada kisah lain, saudara-saudara. Kisah lain. Kisah apa? Satu waktu terjadi kelaparan lagi. Nabi Elia dipelihara Tuhan di Sungai Kerit, diberi makan oleh burung gagak dengan roti dan daging. Minum air Sungai Kerit. Tetapi satu waktu air Sungai Kerit mau habis. Dan Tuhan berfirman kepada Elia, Elia pergi kamu ke Sarfat. Di sana ada seorang janda yang akan memelihara engkau. Pergilah si Nabi ke Sarfat. Sampai di Sarfat, saudara-saudara, Elia melihat seorang ibu janda bersama anaknya
sementara cari kayu, cari ranting. Kemudian si Nabi berkata, "Ibu, bawakan aku air untuk diminum." Si ibu baru mau mengambil air, muncul lagi suara sang Nabi, "Ibu dengan roti." Si ibu bilang begini, "Tuan, saya hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Saya mau buat roti kecil untuk saya dan anak saya. Kemudian kami akan makan dan kemudian kami akan mati. Sekarang kau mau minta roti kecil, sedangkan hanya itu yang bisa kami punya." Tetapi si Nabi berkata begini, "Ibu bikinlah dulu untuk saya, nanti sesudah itu nanti bikin untuk ibu." Ibu itu sangat berani untuk mengiyakan apa yang disampaikan oleh Elia. Dia bikin roti, dia kasih ke Elia, tetapi indah dan ajaib. Tepung segenggam itu tidak pernah habis. Minyak tidak pernah habis. Saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen takut menjawab panggilan Tuhan. Karena apa? Karena keterbatasan. Ini panggilan apa? Ini panggilan memberi makan hamba Tuhan. Ini panggilan untuk melayani hamba Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang melayani pekerjaan Tuhan. Mereka berpikir melayani pekerjaan Tuhan itu hanya apa ya? Oh, kalau misalnya melayani pekerjaan Tuhan itu banyak sisi, saudara-saudara. Melayani dalam bidang aset, melayani. Ada orang yang membeli tanah gereja. Ada orang yang membangun gereja. Saya mengenal sebuah keluarga. Saya cukup dekat dengan keluarga itu. Keluarga ini punya program membangun gereja. Satu waktu saya pergi dan ketemu dengan keluarga tersebut. Oh, ternyata mereka sementara punya program untuk membangun satu gereja di satu tempat. Mereka selesaikan dari pondasi sampai tabisan gereja. Wah, hebat ini keluarga. Jadi ada melayani pekerjaan Tuhan dengan cara apa? Aset, beli tanah, bangun gereja, beli musik. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan, melayani pekerjaan Tuhan bukan hanya mengadakan aset dalam pekerjaan Tuhan, tetapi ada pekerja dalam pekerjaan Tuhan. Bukan saya karena saya pendeta, saya sampaikan ini. Gereja, ada bangunannya, tapi tidak ada pendetanya. Gimana? Haleluya. Melayani pekerjaan Tuhan ditunjukkan oleh si ibu ini. Dia kasih roti untuk Nabi Elia. Dia kasih roti. Nah, saudara-saudara, dia berani untuk menjawab panggilan Tuhan. Contoh lain, saudara-saudara, panggilan Nehemia untuk membangun kota Yerusalem. Membangun kota Yerusalem itu bukan membangun bait Allah, beda. Nehemia itu satu waktu ada informasi dari saudaranya. Dia tanya begini ke saudaranya, waktu itu dia ada di Babel. Dia tanya, bagaimana kondisi Yerusalem? Oh, Yerusalem itu dalam keadaan yang memprihatinkan. Bentengnya sudah roboh sehingga orang-orang Israel yang ada di dalam kota Yerusalem itu sangat ditertawakan, diolok-olok oleh bangsa-bangsa lain. Karena apa? Mereka tidak punya kekuatan. Menangis si Nehemia. Waktu itu dia punya posisi sebagai juru minuman raja, pejabat di istana dari Raja Babilonia. Nah, saudara-saudara, kemudian Nehemia berdoa dan terpanggil untuk membangun benteng Yerusalem, membangun kota Yerusalem. Ini bukan panggilan pelayanan seperti yang kita maksudkan. Ini panggilan politis, saudara-saudara, membangun kota Yerusalem. Saya akan beberapa contoh saya sampaikan. Kemudian saudara-saudara, ada contoh lain. Dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33 dikatakan bahwa satu waktu ada seorang yang pergi ke Yeriko, kemudian dia dirampok. Dia dirampok, harta miliknya diambil dan dia dipukul sampai hampir mati. Dan Alkitab katakan, saudara-saudara, Alkitab katakan bahwa pada saat dia dirampok dalam keadaan hampir mati, lewat yang pertama, ada imam lewat. Tetapi dia hanya membiarkan. Kan seharusnya imam yang tolong. Kemudian yang kedua lewat orang Lewi. Orang Lewi juga ini hamba Tuhan. Dia lihat orang yang sekarat, dia lewat. Dia tidak tolong. Tetapi kemudian lewat si orang Samaria.
Seharusnya kan yang harus menolong itu imam dan orang Lewi, tetapi tidak ditolong. Hanya orang Samaria yang tolong. Ini panggilan apa? Ini panggilan kemanusiaan. Ini panggilan sosial, saudara-saudara. Ada juga panggilan yang lain, ini contoh terakhir. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai 9. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar berkhotbah. Kemudian sudah sore, orang-orang mau pulang kelaparan. Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, kalian harus memberi mereka makan. Itu tanggung jawab murid-murid. Tapi murid-murid tidak punya uang, tidak punya roti, tidak punya ikan untuk diberi makan kepada orang-orang banyak. Sebab laki-lakinya saja hanya 5.000 orang. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Tetapi ada seorang anak kecil. Bukan tanggung jawabnya ya, bukan tanggung jawab dari anak kecil. Dia punya 5 roti, dia punya 2 ikan. Dan dia serahkan kepada Filipus kalau tidak salah, seorang murid Yesus. Dan dari 5 roti dan 2 ikan tersebut, Tuhan Yesus melipat gandakan untuk kebutuhan banyak orang. Apa yang saya mau sampaikan dengan kisah-kisah tadi? Bahwa ini kisah orang-orang yang bukan tanggung jawab mereka, tetapi mereka ambil tanggung jawab itu. Bukan tanggung jawab mereka. Bukan tanggung jawab Boas untuk mengambil Rut sebagai istrinya, tapi Boas ambil. Kenapa? Karena itu sebuah panggilan, pelayanan. Bukan tanggung jawab Daud untuk melawan Goliat, tetapi Daud mengambil tanggung jawab itu. Meskipun Saul, panglima-panglima perangnya, prajurit-prajuritnya tidak mau ambil tanggung jawab itu. Meskipun Daud itu hanya merupakan seorang remaja yang masih polos, tidak punya pengalaman perang, tetapi dia mau ambil tanggung jawab itu. Janda Sarfat, dia bukan orang Israel, tetapi mau memberi makan hamba Tuhan dari Israel. Dia ambil tanggung jawab itu. Seharusnya janda-janda Israel, seharusnya orang-orang Israel yang kasih makan Elia. Tetapi janda Sarfat, dia mau kasih makan Nabi Elia. Seharusnya orang-orang yang ada di Yerusalem yang harus bangun kota mereka, tetapi Nehemia yang jaraknya 1000-an kilometer dari Yerusalem yang harus ambil tanggung jawab bangun kota Yerusalem. Seharusnya imam atau orang Lewi yang tolong orang yang dirampok, tetapi justru orang Samaria yang tidak ada kaitannya dengan orang yang dirampok, karena orang yang dirampok ini orang Israel. Seharusnya murid-murid yang harus kasih makan orang-orang yang ikut Yesus, yang dengar khotbah Yesus, tetapi justru anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, kalau kita menemukan masalah dalam kehidupan, jangan jadi orang yang hanya pintar menggerutu. Jangan jadi orang yang hanya pintar mengeluh. Jangan jadi orang yang hanya pintar mengkritik. Mungkin dalam situasi ini panggilan Tuhan sementara disampaikan kepadamu. Amin, saudara mengerti kebenaran firman tadi? Amin? Amin, saudara mengerti? Ketika ada masalah, ini orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab tidak melaksanakan itu. Oh, gereja saya begini Pak Pendeta, gereja saya begini, pendetanya begini, pelayan-pelayannya begitu dan sebagainya. Mungkin tanggung jawab itu Tuhan lemparkan kepadamu. Oh Pak Pendeta, saya di masyarakat begini, pemerintahnya begini, pemerintahnya begitu. Bagaimana? Mungkin Tuhan sementara meluaskan panggilannya kepadamu untuk kamu berperan dalam pelayanan di kepemerintahan, di masyarakat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sementara berkata, siapakah yang akan kuutus? Nah sekarang saudara-saudara, kita sadar bahwa ada saat di mana ketika kita menghadapi masalah, maka kita yang harus memberi diri kita sebagai alat Tuhan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah sekarang bagaimana cara kita, bagaimana praktisnya kita melaksanakan panggilan Tuhan, melaksanakan fungsi kita sebagai utusan Tuhan? Maka saya mau sampaikan 4 hal secara cepat. Yang pertama saudara-saudara, kalau kita ingin menjadi utusan Tuhan untuk menyelesaikan masalah di gereja, utusan Tuhan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, utusan Tuhan untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, utusan Tuhan untuk menyelesaikan masalah di satu tempat tertentu, maka ada 4 hal praktis yang harus kita ingat, yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan suka cari kambing hitam.
Katakan sama-sama, jangan suka cari kambing hitam. Haleluya. Itu yang pertama. Jangan suka cari kambing hitam. Apa itu kambing hitam, Pak Pendeta? Yang pertama, jangan suka cari kambing hitam itu artinya sebenarnya kita Tuhan sudah gerakkan untuk mengambil sebuah peran dalam menyelesaikan masalah tersebut. Maka kita cari-cari alasan. Coba kita baca satu ayat dalam kitab Amsal. Amsal pasal 22 ayat 13. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Nah, orang kalau mau jawab panggilan Tuhan, pertama jangan cari alasan. Misalnya di keluarga, tanggung jawab orang tua itu, misalnya tanggung jawab orang tua harus harus menyediakan makanan untuk anaknya, tetapi orang tua sibuk misalnya. Kemudian anaknya disuruh, tolong dimasak nasi. Ini anak bisa katakan, oh ada singa di luar. Ini singa di mana, saudara? Ini kan jawaban yang mengada-ada, mencari-cari alasan. Berapa banyak orang Kristen terhalang untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan karena apa? Karena mencari-cari alasan. Musa waktu dipanggil Tuhan untuk jadi pemimpin orang Israel, segala macam alasannya. Saya tidak pintar bicara, saya tidak punya kemampuan. Segala rupa Musa punya alasan. Kalau Tuhan panggil engkau untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, apakah di pelayanan gerejawi, atau di pelayanan masyarakat, atau di dunia usaha, dan sebagainya, maka jangan cari-cari alasan untuk menolak apa yang Tuhan inginkan dari kita. Jangan cari kambing hitam, jangan cari alasan. Atau mungkin kita salahkan situasi, kita salahkan orang, mulai kita bersungut mengeluh, ini karena itu pemerintah kita. Sekarang banyak orang bersungut dengan pemerintah. Minta maaf, saya punya sikap berbeda, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya tahu pemerintah kita punya banyak kesalahan, saya tahu. Saya tahu itu. Tetapi saya punya sikap berbeda. Menurut saya, tidak ada gunanya kita menyalahkan pemerintah. Oh, seharusnya gereja, pimpinan gereja harus melihat ini dan sebagainya. Saya tahu itu tugas pemimpin gereja. Tapi saya punya sikap berbeda. Menurut saya, tidak ada gunanya menyalahkan pimpinan gereja. Saya mengajak kita orang Kristen punya mentalitas Yesaya, yang akan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Masakan seorang ibu asal Kosovo. Di mana Kosovo? Yugoslavia. Masakan ibu itu seorang biasa, orang yang tidak punya kemampuan kekuatan luar biasa. Dia hanya suster biasa asal Kosovo. Tetapi dia berhasil menjadi seorang suster yang merawat orang-orang miskin dan kusta di Kalkuta. Jarak antara Kosovo dan Kalkuta itu 5.000-an kilometer. Kalau si ibu itu punya, saya katakan, ibu ini punya mentalitas Nabi Yesaya. Siapa ibu itu? Bunda Teresa atau Mother Teresa. Kalau si ibu itu tidak punya mentalitas Yesaya, dia akan bilang begini, ngapain pemerintah India? Di mana kerjaan pemerintah India? Di mana rohaniwan-rohaniwan yang ada di Kalkuta? Tidak seperti itu si Bunda Teresa. Dari Kosovo dia datang ke Kalkuta, 5.000-an kilometer. Untuk apa? Untuk melayani orang-orang miskin. Saudara-saudara, bukan saatnya mengeluh, bukan saatnya menggerutu. Jangan cari kambing hitam. Saya akan sampai pada prinsip praktis nomor 2. Yang pertama, jangan cari kambing hitam. Yang kedua, pikirkan
Apa peran kita meskipun yang paling kecil sekalipun? Apa yang bisa kita buat? Kalau ada sesuatu yang sepertinya berjalan tidak seharusnya, kalau ada sesuatu yang berjalan di luar harapan, kalau ada orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab dengan masalah itu, tetapi tidak melaksanakan itu, sekarang bagian kita, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, peran apa yang kita bisa ambil untuk melaksanakan itu. Oh, pendeta, saya tidak punya sumber daya. Dengar baik, Alkitab mencatat tadi ibu janda yang hanya punya satu genggam tepung, tetapi dia bisa menjadi alat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Musa hanya punya tongkat, tetapi tongkat itu bisa jadi alat Tuhan untuk memimpin orang Israel. Dengan tongkat itu dia membelah laut berau, dengan tongkat itu dia memukul batu sehingga keluar air, dengan tongkat itu dia mengadakan tanda-tanda ajaib di hadapan Firaun. Haleluya. Saudara-saudara, pikirkan peran kita. Dan Tuhan, Dia perlu hati kita. Tuhan yang punya segala sumber daya sebenarnya tidak perlu sumber daya kita. Dia perlu kesediaan hati kita. Seorang anak kecil yang hanya punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Akal manusia bagaimana mungkin bisa cukup untuk 5.000 orang laki-laki? Belum wanita, belum anak-anak. 5 roti untuk orang kelaparan. 1 orang makan belum kenyang. Tetapi 5 roti ini di tangan Tuhan dipecah-pecahkan, cukup memadai, bahkan ada sisanya 12 bakul. Apa peran kita? Kalau ada masalah dalam pelayanan, apa peran kita? Kalau ada masalah dalam masyarakat, apa peran kita? COVID-19 ini banyak memberikan masalah. Sekarang jadi pertanyaannya, apa peran kita? Apa peran yang harus kita buat? Apa peran gereja yang harus saya buat? Saudara-saudara, terus terang kebenaran ini pertama kali menyentak saya. Saya punya kebutuhan. Ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Saya punya proyek ini dan sebagainya. Saya punya tanggung jawab. Itu kan tanggung jawab pemerintah, itu tanggung jawab pemimpin gereja. Tapi saya pikir, saya mau jadi seperti Yesaya. Siapa yang akan kuutus ketika menghadapi masalah-masalah seperti itu? Saya mau berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sumber daya apa yang saya miliki? Saya mau persembahkan di tangan Tuhan. Sebab 5 roti dan 2 ekor ikan di tangan Tuhan bisa cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Tongkat kayu yang tidak memiliki kekuatan apa-apa bisa membelah laut berau. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan bekerja. Pikirkan peran apa yang kita bisa buat sekarang ini, saudara-saudara. Jemaat tidak bisa beribadah secara komunal. Pikirkan peran apa yang kita bisa buat. Ada teman-teman yang bisa mengunjungi jemaat satu demi satu. Tetapi mungkin ada gereja-gereja tertentu yang tidak bisa mengunjungi jemaat satu demi satu karena keterbatasan sumber daya. Kita tidak boleh kehilangan akal. Kita minta hikmat dari Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan untuk menjawab panggilan Tuhan? Pikirkan itu. Yang ketiga, saudara-saudara, lakukan peran tersebut dengan benar, dengan ikhlas, dengan bertanggung jawab. Sebab yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 24. Apa yang kita temukan untuk dikerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya bangga, saudara-saudara. Saya bangga dengar kesaksian. Ada beberapa orang yang saya kenal. Mereka tidak seharusnya menjadi sukarelawan COVID. Mereka tidak seharusnya harus jadi relawan COVID. Tidak ada paksaan, tetapi mereka jadi relawan COVID. Dengan resiko mereka bisa tertular corona. Dan kalau daya tahan tubuh mereka tidak baik, mereka bisa kolaps. Siapa yang mau berjudi dengan corona? Hal-hal itu sudah menyentak saya sebagai pendeta. Hal-hal itu menyentak saya. Pengorbanan dari tenaga medis, para medis yang ada di rumah-rumah sakit, menyentak kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Menyentak kita sebagai orang-orang Kristen. Tentunya kita sudah melihat bagaimana testimoni dari seorang dokter muda yang sudah mau menikah dengan sangat hormat kepada keluarganya. Yang sudah mau menikah, tetapi akhirnya Tuhan panggil lebih dulu sebelum menikah karena COVID. Wow.
Saudara-saudara, apa yang kita bisa buat di tengah-tengah COVID seperti ini? Saya melihat rekaman seorang bapak di Jawa Timur. Dia seorang pemulung. Dan dia hanya bisa mendapatkan uang dari hasil melaksanakan pekerjaannya itu. Satu hari 1.500, hanya bisa untuk beli air minum. Saya pikir begini, kalau kita masih bisa makan, kalau kita masih bisa makan nasi saja tanpa lauk, tanpa ikan, tanpa sayur, kalau kita masih bisa makan super mie, indomie dan sejenisnya, kalau kita masih bisa makan mie sakura dan sebagainya, kalau kita masih bisa makan nasi bulog, maka seharusnya kita harus bersyukur. Dan sekarang pikirkan peran apa yang harus kita kerjakan. Kita lakukan dengan ikhlas, dengan benar, dengan bertanggung jawab, sebab kita lakukan itu untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan prinsip yang terakhir, saudara. Prinsip yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 10. Rasul Paulus katakan begini. Sebab karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dengan kata lain saya mau sampaikan, kalau kita ingin mengambil bagian dalam pelayanan, apakah pelayanan gerejawi, apakah pelayanan masyarakat, apakah pelayanan keluarga dan sebagainya, jangan andalkan kemampuan kita, sumber daya kita. Sebab ketika kita ambil tugas ini, maka kita ada dalam zona merah, zona penuh resiko. Seperti yang saya katakan tadi, seorang relawan, dia ambil jadi relawan COVID. Engkau ada dalam resiko. Orang yang bagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, engkau juga ada dalam resiko. Kenapa? Ketika engkau kasih ini, engkau sudah mengerahkan semua kemampuanmu untuk membuat 100 paket makanan kepada orang-orang yang memerlukan. Ada ribuan orang yang meminta darimu. Dan ketika engkau tidak kasih, maka 900 orang itu akan berkata, ini orang tidak adil, ini orang jahat, ini orang pilih kasih. Padahal semua kemampuan dia sudah buat untuk 100 orang. Kalau kita ingin lakukan sesuatu bagi Tuhan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Belajar bersandar pada anugerah Tuhan. Belajar bersandar pada kemampuan Tuhan. Belajar seperti anak kecil, 5 roti dan 2 ikan dia kasih kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memecah-mecahkannya dan Tuhan yang membagi-baginya. Terlalu banyak resiko untuk menjadi seorang yang menjawab panggilan Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan, kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan beserta kita. Janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Hal-hal ajaib Tuhan akan nyatakan. Saudara-saudara, terakhir, jangan mengeluh, jangan menggerutuh, jangan bersungut. Semua juga susah, semua orang juga sulit. Sekarang ada masalah. Jangan jadi orang yang tukang kritik. Obral kritikmu di media memprovokasi orang. Marilah kita jadi orang seperti Nabi Yesaya. Mentalitas Nabi Yesaya. Seperti Daud, seperti ibu janda Sarfat, seperti anak kecil yang kasih roti kepada Tuhan Yesus. Seperti Nehemia. Orang-orang yang meskipun bukan tanggung jawabnya, meskipun bukan wewenangnya, tetapi mau memberi diri karena dia merasa ini panggilan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang jadi berkat. Sudah saatnya kita bukan hanya bersaksi, tetapi memang betul-betul jadi saksi. Sudah saatnya orang Kristen bukan hanya menyuarakan tentang kebaikan Tuhan, tetapi kita akan melaksanakan kebaikan Tuhan itu. Kiranya Tuhan kita memberkati kita semua.